dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Mari kita katakan dengan sungguh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jadilah jalanku. Teranglah Kau di sisiku, dan takkanku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jadilah jalanku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, Tuhan. Terang bagi jalanku. Kepada Bapa kita waktu itu sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami percaya dengan sungguh bahwa kalau kami masih hidup sampai dengan sekarang ini bukan oleh karena kami dapat makan dan minum saja, tapi kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membuka kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Kita akan membaca ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya minta kesediaan Adik Jos untuk membacakannya bagi kita. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, salam. Ya, hari ini bagi kita yang bergereja di Gemit, di gereja Koinonia misalnya, atau di gereja mana saja, itu kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dan di situ kita mendapati dua perilaku manusia. Manusia yang pertama itu manusia yang bergerak untuk tinggalkan sang Bapa karena dia mau mengandalkan hal-hal material, kekayaan yang dia peroleh, dan kemudian mencoba untuk meninggalkan Allah, membelakangi Allah, tapi hasilnya adalah dia mengalami penderitaan dan hampir mengalami kematian. Dia kemudian terperosok dan jatuh dalam standar hidup yang sangat rendah. Bayangkan, dia kemudian diberi pekerjaan pada waktu itu, tetapi untuk jaga babi di kebun, tapi untuk bisa dapat makan makanan ampas dari makanan babi saja pun dia tidak diberikan. Nah, itu perilaku yang pertama dari kisah itu, bahwa kalau ketika kita bergerak untuk mau meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita, ujungnya adalah penderitaan dan kematian. Bersyukur di dalam kisah itu, anak bungsu itu bergerak untuk menyadari bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Karena itu dia menyatakan penyesalan, dia menyatakan pertobatan, dan dia kembali kepada Tuhan. Ingat, kalau kita mencoba bergerak untuk meninggalkan Kristus di dalam hidup kita, ujungnya pasti penderitaan. Amin. Karena itu jangan pernah bergerak untuk tinggalkan Tuhan. Kalau sekarang kita dilengkapi dengan banyak hal materi dalam hidup kita, bersyukur dan gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendukung pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Kita juga ingat perilaku manusia yang kedua, yaitu anak sulung. Sekalipun dia tinggal dengan sang Bapa, tapi dia punya perilaku yang juga tidak berkenan. Dia berani membantah dengan ayahnya. Dia malah menyatakan perasaan kecewa bahwa dia sudah tinggal dengan sang Bapa, melakukan banyak pekerjaan, tapi dia tidak diberi perhatian yang lebih istimewa. Ini gambaran bagi kehidupan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Seringkali kita juga merasa kecewa dengan Tuhan. Weh, Tuhan karmana ini beta setia begini seterusnya, tapi beta bisa begini. Sudah dapat perhatian dalam hidup. Karena itu kita sudah belajar dalam kebaktian utama minggu hari ini. Hari ini kita punya kesempatan untuk belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita ini punya memori untuk bisa menyimpan berbagai situasi kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Ada situasi yang menyenangkan kehidupan kita, tapi juga ada situasi dan keadaan yang menyakitkan hati kita. Jadi ibarat kita punya memori untuk bisa menyimpan, ya, hal-hal positif, tetapi juga hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan kisah ini, ternyata Yusuf itu dia berani keluar dari pengalaman hidupnya yang pahit, di mana saudara-saudaranya pernah menyakiti dia, tidak mengasihi dia, malah mereka bertindak untuk melakukan tindakan yang sangat mengerikan bagi kehidupannya. Coba kita bayangkan hidup dalam satu keluarga, hidup dalam satu rumah, punya bapak satu, tetapi di dalam hidup itu kemudian Yusuf dipandang sebagai orang yang tidak layak dan
harus segera disingkirkan. Karena mereka merasa bahwa nanti dia menjadi pribadi yang akan mengambil segala bagian dalam kehidupan kekayaan ayahnya. Dan karena itu dia disingkirkan di tengah-tengah persekutuan hidup keluarga. Langkah yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah, kalau kita baca kisahnya, dongkoko dia kasih masuk di dalam sumur yang kering. Bayangkan, ini bukan binatang, ini bukan kayu kering atau batu atau sesuatu yang busuk yang dilemparkan begitu saja, apalagi dimasukkan di dalam sumur lalu kemudian ditutup rapat-rapat. Dia makhluk yang hidup, terlebih dia adalah manusia. Tapi coba bayangkan perilaku hidup dari sesama manusia. Ternyata manusia itu pada satu titik tertentu sangat buas, ya, sangat jahat, melebihi binatang-binatang yang jahat di dalam dunia ini. Ini perlu harus kita waspadai dalam hidup kita. Bayangkan adik kandung sendiri, kau bawa dia kasih masuk di dalam sumur lalu tutup. Dia atur nafas karena di dalam lubang yang dalam. Kemudian mereka mengangkat dia keluar lalu kemudian menjual dia seperti mereka jual barang. Jadi status dia di hadapan saudara-saudaranya itu, dia menjadi pribadi yang tidak layak. Bahkan dianggap sebagai barang biasa saja, benda biasa saja yang seenaknya dibuang lalu dianggap dijual dan seterusnya. Ini tindakan yang begitu memprihatinkan. Di sini pada kisah ini kita bisa belajar bahwa memang kita harus berwaspada terhadap kehidupan sesama kita. Pada waktu tertentu bisa saja ada perilaku yang sangat tidak manusiawi yang bisa orang perlakukan terhadap kehidupan kita. Dan itu tentu ada di dalam memori kehidupan daripada Yusuf. Tapi coba perhatikan di dalam kisah hidupnya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 tadi. Ketika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya mulai merasa takut. Mereka mulai bimbang, mereka mulai berwaspada dalam kehidupan mereka. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan Yusuf akan bertindak brutal dan dia akan membinasakan kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Dalam bacaan tadi dengan jelas Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat bagi hidupku, tapi Allah telah mereka-rekakan itu menjadi sebuah kebajikan. Allah yang memperkenankan untuk saya lebih dahulu ada di sini, supaya saya bisa menyelamatkan kamu dan keturunanmu. Bayangkan, ini sebuah tindakan iman yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh satu pribadi yang bernama Yusuf. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita harus ingat, jangan pernah kita menghidupkan memori kehidupan kita di mana ada tindakan-tindakan tertentu yang menyakiti hati kita, menyakiti hidup kita, yang kita rasa itu tidak berkenan kepada kita. Kita terus buka memori itu dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Ini jangan pernah kita lakukan itu. Karena ketika kita terus membuka memori kehidupan yang seperti demikian, yang menyakitkan, yang mengecewakan kehidupan kita, itu akan membuat kita bisa terganggu dalam hari-hari hidup kita. Dan karena itu kita mesti belajar dari pola hidup dari Yusuf. Yusuf mengingatkan kepada saudara-saudaranya supaya tidak mengingat lagi tentang keadaan hidup mereka, perilaku hidup mereka yang telah mengecewakan itu. Mari melihat bagian itu sebagai sebuah proses Allah untuk kesiapan dirinya dalam rangka untuk
kehidupan keluarganya, dan juga bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekitar. Karena itu kalau kita belajar dari kisah hidup Yusuf ini, dia ternyata memahami seluruh peristiwa yang dialami itu sebagai sebuah proses untuk dia bisa dapat mengalami itu, dan Tuhan izinkan dia alami sehingga dia bisa dapat terus bergerak maju untuk mengalami sebuah kedewasaan hidup yang lebih terhormat di hadirat Tuhan. Yusuf tidak menyatakan perasaan kecewanya yang sangat dalam kepada Tuhan. Kalau kita belajar dalam kisah hidupnya, kita tidak pernah menemukan dia menyatakan perasaan kecewanya di hadapan Tuhan. Tapi justru dia buktikan seluruh proses hidupnya dengan menampilkan perbuatan-perbuatan hidup yang berkenan. Ketika orang menghadirkan perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan, dia tidak belajar dari pengalaman itu dan meneruskannya dan melampiaskannya kepada pihak lain. Tidak, dia justru di dalam perjalanan hidupnya selalu menghadirkan hal-hal kebaikan dan kebajikan di dalam hidupnya. Coba baca baik-baik kisah hidup daripada Yusuf. Di penjara pun dia tunjukkan perilaku hidupnya yang berkenan. Ketika dia tinggal di rumah istri Potifar dan istri Potifar mengajak dia untuk melakukan tindakan yang keji, dia katakan tidak terhadap peristiwa itu. Dia selalu berpihak kepada kebenaran dan kebajikan-kebajikan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian ini tentu mau mengisahkan kepada kita bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita pasti akan berjumpa dengan berbagai peristiwa di dalam hidup ini, baik yang menyukakan hati kita, tapi juga yang membuat kita terperosok dan kita terjatuh sangat dalam di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi belajar dari cara hidup dari Yusuf. Dia tidak menghidupkan dan mengingatkan segala tindakan-tindakan yang keji yang dialami dalam hidupnya, apalagi melakukan tindakan balas yang jahat dengan yang jahat. Justru dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan memang itulah yang dipesankan di dalam kebenaran firman Allah kepada kita. Yesus sendiri mengingatkan kepada kita supaya jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Yesus dalam pengajarannya mengingatkan musuh sekalipun harus bisa dapat kita kasih. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Yusuf, kita juga harus berwaspada bahwa kita tidak berjalan mulus sepanjang hari, sepanjang tahun di dalam kehidupan kita. Sepanjang usia kita, kita tidak pernah akan berjumpa dengan hal-hal yang baik saja, tapi kita juga akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai peristiwa yang memang menyakitkan hati kita, mengecewakan kehidupan kita. Tetapi manakala kita menghadapi berbagai peristiwa yang demikian, ingat, fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Arah hidup kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita belajar di dalam Roma pasalnya yang ke-8, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Yusuf mengalami seluruh proses hidup yang dia jalani itu sebagai kesempatan bagi dia, di mana Allah mengantarkan dia mengalami kedewasaan dan memberi kesempatan bagi dia untuk bisa dapat melayani keluarganya, sanak saudaranya, dan orang-orang di sekitarnya. Ini tentu sangat luar biasa kita belajar dari pengalaman hidup dari Yusuf ini. Karena itu belajar dari pengalaman dari Yusuf, mari kita ingat, kalau orang-orang di sekitar kita pernah melakukan tindakan tertentu yang mengecewakan kehidupan kita, apakah itu adalah bapak kita, mama kita, kakak kita, adik-adik kita, jangan pernah kita simpan itu
sebagai akar pahit dalam hidup kita. Lalu kemudian kita memperhitungkan itu menjadi bahan perhitungan di dalam hidup kita ketika kita ada dalam satu keadaan tertentu. Waktu itu saudara-saudaranya datang kepada dia tidak bilang begini, itu harus bosong hitung beta, bosong hitung ambil sama beta, bosong anggap beta sambil laku, bosong buang beta begitu saja, dan bosong lihat toh sekarang beta karena bosong lihat nanti beta akan hajar bosong. Tidak. Ternyata Yusuf itu dia justru bercerita tentang kebajikan-kebajikan. Dia justru melihat segala penderitaan sebagai kesempatan untuk Allah mengantarkan dia, membawa dia untuk mengalami sebuah proses kehidupan yang lebih luar biasa di dalam hidupnya. Yusuf tidak pernah melihat segala tindakan-tindakan jahat yang dia alami itu sebagai hal yang buruk dalam hidupnya, dan kemudian itu diperhitungkan oleh dirinya kepada saudara-saudaranya. Tidak. Yusuf malah mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa jangan karena soal-soal material relasi persaudaraan kita itu terpuruk dan hancur. Tidak. Fokus hidup daripada Yusuf adalah bukan soal-soal material, tetapi fokus hidup dari Yusuf adalah mempermuliakan nama Tuhan dan kerukunan serta keutuhan hidup bersaudara dan berkeluarga. Ini penting. Banyak keluarga-keluarga yang menjadi hancur karena masalah materi, masalah harta, masalah tanah, masalah berbagai kekayaan lainnya yang membuat persekutuan keluarga menjadi hancur. Yusuf bilang jangan. Tidak boleh hal-hal materi itu menghancurkan kesatuan dan persaudaraan kita sebagai satu keluarga. Dan coba lihat, ketika Yusuf diberi kepercayaan sebagai orang nomor 2 di Mesir yang memiliki kekuasaan yang begitu hebat, dia kemudian katakan kepada saudara-saudaranya, bosong semua datang dan nanti beta yang jangan bosong itu. Baik bosong maupun bosong anak-anak dan cucu, saya jamin kehidupan. Ternyata Yusuf itu adalah satu anak muda yang tidak hidup dari harta warisan orang tuanya, tapi dia hidup dari pemeliharaan dan pemberian Tuhan. Dan untuk mendapatkan itu, dia mengalami sebuah proses hidup yang sangat luar biasa, penuh dengan tekanan dan penderitaan. Tetapi dia tidak melihat tekanan dan penderitaan itu sebagai hal yang menyengsarakan hidupnya, tapi itu sebuah proses untuk dia menuju pada sebuah kesuksesan hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajar dari kisah hidup Yusuf ini kita harus ingat, jangan pernah kita menyimpan akar pahit di dalam hidup kita. Akar pahit dalam bentuk perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan tertentu yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap diri kita, baik dalam rumah kita maupun tetangga kita, teman-teman sekerja kita, teman-teman sepergaulan kita. Jangan pernah menyimpan akar pahit. Kalau toh kita mengalami satu tindakan tertentu yang tidak manusiawi, ingatlah Allah sedang ada di dalam berbagai keadaan itu untuk kita mengalami sebuah proses hidup yang lebih murni menuju sebuah tingkat kehidupan, yakni kedewasaan iman. Dan Allah akan terus menolong kita untuk mengalami proses hidup itu, dan ketika kita bertahan memelihara kemurnian iman kita, Allah akan menyatakan tindakan yang hebat bagi perjalanan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam persekutuan hidup dari Yusuf dan saudara-saudaranya.
Ketika saudara-saudaranya masih memikirkan tentang perbuatan mereka di masa lalu dan berpikir bahwa Yusuf bisa saja bertindak untuk membalas kejahatan mereka, Yusuf katakan, tidak. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah mengubah keadaan itu menjadi sebuah kemuliaan, keniscayaan di dalam hidupku. Karena itu mari, tidak boleh ingat hari-hari hidup kita yang gelap. Mari kita bersekutu bersatu sebagai satu keluarga dan hidup dari berkat Allah yang sekarang sedang memberkati hidupku. Kita tentu berharap bahwa ini akan menjadi nilai kehidupan bagi kita sekalian. Sekali lagi, jangan menyimpan akar pahit dalam hidup kita, tapi belajar dari seluruh proses kehidupan itu bahwa Allah sedang memproses kita untuk melewati sukar sulit, tantangan, cobaan, dan seterusnya. Dan Allah akan terus mengantarkan kita melewati rintangan-rintangan itu, karena ada sesuatu yang besar yang hendak Allah nyatakan untuk kehidupan kita di hadiratnya dan di hadapan sesama kita umat manusia. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan mendampingi kita. Jatuh bangun, tetap tangan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah masa sukar dan sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini yang bisa dapat bertahan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, baik dalam kehidupan keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan teman-teman sekerja kami, dengan teman-teman usaha kami, dalam pergaulan kami. Sesungguhnya kami tidak mampu. Seringkali kami menyimpan akar pahit di dalam kehidupan kami. Tapi malam ini Allah menolong kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu dan menunjukkan satu pribadi yang sungguh-sungguh mengalami sebuah proses iman yang pada akhirnya Allah terus sertai dia dan memberi bagi dia kemenangan. Tolong kami Bapa supaya kami belajar dari cara pandang hidup daripada Yusuf ini. Terima kasih Bapa, semua kami yang hadir saat ini, masing-masing kami punya pergumulan tertentu dan pengalaman tertentu dalam hidup kami, baik yang sudah kami alami maupun yang saat ini sedang kami alami. Seluruhnya kami letakkan di kaki Kristus dan berserah diri serta memohon, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk kami sekalian, supaya biarlah kami semua mendapatkan urapan Tuhan dan kami akan mengalami seluruh proses hidup ini dan kemuliaan Tuhan boleh nyata atas hidup kami sekalian. Terima kasih, kami percaya Allah akan terus bekerja dan menolong kami dalam berbagai proses hidup untuk mengalami kemurnian di hadirat-Mu, mencapai tingkat kedewasaan iman yang lebih berarti. Demi Yesus Kristus yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.